بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar sampai hikmah yang berapa itu kemarin? Hari ini kita masuk. Di saya 63, Syekh. Ya boleh 63, 58 ya. Ya. Kemarin kita belajar tentang tamak. Tamak ya. Ma basaqat aghsanu dullin illa ala badri tamak. Itu kemarin. Tapi bab ini atau hikmah hari ini masih ada hubungan sama hikmah kemarin. Kita bilang tamak itu tamak yang mahmud, yang kemarin kita jelasin itu yang boleh, yang bagus. Itu tentang rahmat Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala boleh kamu minta dari Allah Ta'ala. Pengen terus itu boleh. Tapi tamak madmum itu yang tentang dunia, harta, itu hati-hati dari tamak tersebut. Tapi kita sudah kemarin jelasin. Hari ini maka ada syai'un mithlal wahm. Tamak itu yang kemarin kita bilang dia minta, atau yang dalam bahasa Indonesia sudah jelasnya tamak. Yang bisa ajak saya jadi orang tamak itu apa? Wahm. Wahm. Apa itu al-wahm? Ya, al-wahm ini yang kita harus belajar. Al-wahm, tadi saya tanya sama anak saya Aisyah, apa itu al-wahm? Dia bilang bisa bilang khawatir. Wahm. Bisa bilang angan-angan. Bisa bilang ada berapa kata. Tapi setelah saya jelasin pasti semuanya faham. Qada syai' yaqud. Qada itu artinya tarik atau ajak. Wa qadaka ila at-tama' fil khalqi wal wahm awwalul khatir. Ini sekarang definisi syar'i. Awal bukan syar'i, istilahi ya. Biar kita hati-hati. Kalau bilang syar'i berarti dari Rasulullah. Kalau bilang istilahi itu istilah ulama. Wahm itu dia bilang awalul khatir. Tadi bilang khawatir. Kamu lagi duduk di sini, di pikiranmu ada masukan yang kalau ada jin di rumah saya. Ini namanya wahm. Kalau ada ya saya di rumah sendiri, kalau ada yang datang mencuri, bagaimana saya? Itu awalnya itu namanya wahm. Awal pikiran yang buruk itu namanya wahm. Awalul khatir. Wahwa adhaf min asyak, dia paling rendah atau paling bawah dari rugi atau kerugian, itu di bawahnya. Al-wahm adhaf min asyak. Mungkin kita jelaskan lebih lagi itu di contoh-contoh yang nanti kita kasih. Tapi al-wahm itu hukumnya apa? Boleh saya pikir seperti itu atau tidak? Ya, ini yang kita belajar hari ini. Wal murad huna ma khalafa al yaqin, itu lawan sama yakin. Yakin lawannya apa? Ragu. Ragu tapi awal sebelum ragu itu yang namanya wahm. Yakin lawannya apa? Ragu ya kan? Ya. Awal ragu itu yang namanya wahm. Berarti jangan kamu sampai masuk syak atau ragu. Jangan. Walau awalnya jangan, hati-hati dari itu. Ini Al-Imam Ibn Athaillah bilang maka ada syai'un mithlal wahm. Yang ajak kamu ke jalan yang bagus atau yang baik itu namanya al-wahm. Itu orang yang paling kuat atau sesuatu yang paling kuat tarikmu ke hal tersebut, hal taat atau maksiat. Sampai radhiyallahu anhu majaraka syai'un wa qadaka ila at-tama' fil khalqi wat tamalluq lahum wat tadhallul lima fi aydihim syai'un mithlal wahm. Saya baik sama fulan. Baik sekali. Kenapa?
Karena di dalam kepala saya ada sesuatu ya, dia bisa bantu saya, dia bisa kasih saya. Ini yang namanya wahmun. Saya tadi bilang dari kemarin sudah ada sifat tamak dalam hati saya. Ya, karena ada sifat tamak itu ada pikiran di kepala saya, ini fulan kasih atau dekatin saya atau bantu saya atau ya macam yang duniawi. Dia bisa ajak saya biar saya menghina diri sendiri sama orang tersebut. Itu namanya al-wahmu. ما جرك شيء وقادك إلى الطمع في الخلق والتملك لهم والتذلل لما في أيديهم شيء سوى الوهم. Kamu harus minta dari Allah Ta'ala. Harus ambil dari Allah Ta'ala. Harus terima karunia Allah Ta'ala. Minta sesuatu dari Allah Ta'ala. Tapi karena saya jadi miskin, saya harus duduk sama fulan atau ikut fulan biar dia bantu saya. Ini namanya al-wahm. Sekarang ini satu. Mungkin kita kasih contoh yang lebih jelas. Biar kita faham waham itu apa. زيد من الناس أقبل إلى دراسة الشريعة الإسلامية ودلائل الإيمان بالله والكشف عن الشبهات الباطلة التي تنسج للتشويش على مادة العقيدة قاصدا بذلك التمكن معرفة دين الأمن والدعوة إليه يأتي من يوهمه بأنه انصرافها. Ini kalau kamu lagi belajar agama atau mau pilih sekarang lagi mau masuk kuliah, lagi bingung saya masuk jurusan apa, ekonomi atau tarbiyah atau ya jurusan. Kamu pilih jurusan agama. Ya mungkin bilang Al-Quran, As-Sunnah, At-Tarbiyah. Ini jurusannya bagus, baik. Tidak masalah di masalah ini. Masalahnya niatnya orang yang ini sudah niatnya bagus. Niatnya baik. Mau biar bantu umat Islam, mau biar menyabar agama Islam, mau ngajarin ahli Islam, ya terus niatnya bagus. Tapi ada yang datang bisik ke pikiranmu, wah kenapa kamu nanti rezeki kamu nanti tidak ada kerja, nanti kerjaanmu ini nanti ini nanti ini. Kalau kamu ikut masuk ekonomi mungkin lebih ya. Sekarang kalau kamu terima itu namanya wahmun. Kenapa wahmun? Wahmun ini karena bisa hancur niatmu, bisa hancur pikiranmu. Kamu takut dari yang dia bilang sama kamu nanti tidak dapat kerja, nggak ada yang terima kerjaanmu. Sekarang zaman sosial media harus kamu ya ini kalau kamu terima berarti ikut waham tersebut berhenti. Nasallahu alaihi ini itu yang kena wahmun yang bahaya sampai tidak bisa lanjut dakwah. Juga ada satu orang, ini contoh lagi. Ada satu orang yang ya'ishu fi Eropa, yang seperti tinggal di Eropa, Amerika. Yattajih lil bahth an amalin ma li jam'il mal. Dia tinggal di sana pasti seperti biasa cari rezekinya. Tapi masuk supermarket mereka dia sendiri dari sendiri. Lihat wah di supermarket mereka jual khamar, mereka jual babi, saya tidak mau kerja di situ. Sudah keluar. Terus masuk ke ini kerjaan tidak boleh di agama saya, tidak boleh. Terus masuk rumah makan sama, lihat ada hal yang haram dia keluar, tidak boleh. Walhasil di beberapa tempat kerja yang dia masuk lihat ada hal yang tidak boleh di dalam agama Islam atau dalam syariat, dia keluar, ini masih menjaga agamanya sendiri. Ini bagus atau tidak? Pasti semuanya di sini jawabannya bagus. Tapi kalau ada yang bilang sama beliau, wah fulan, kenapa kamu keluar dari restoran fulan itu yang paling mahal di dunia, paling kenal di dunia, ya, pasti gajian atau gaji itu bagus. Kenapa keluar? Ini ada berapa ulama yang bilang ini boleh, ada berapa yang bilang itu darurat, ada berapa itu yang masuk ke dalam kepalanya ini sekarang apa? Waham. Tadi sudah, masya Allah kuat. Itu yang Al-Imam Al-Ghazali bilang tidak ada yang ajakmu seperti waham. Karena taruh di kepalamu ini boleh. Ada beberapa ulama bilang boleh. Jadi ikut ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ada contoh lagi. Perempuan. Ini kita faham waham itu kenapa bisa ajak kita.
bisa ajak kita dari jalan yang benar ke jalan yang tidak bagus. Atau kadang-kadang kalau dia bantu kamu ini masukin waham biar kamu keluar. Itu contoh yang ketiga, fatatun ittajahat minha al-qasd al-ihtisham wa at-tazayyi bi zayy al-islam alladhi faradahu Allah 'ala al-mar'a walladhi yatamathal fi kulli ma yakhfi zinataha wa mughriyat al-jasadiyya 'an anzar ar-rijal ajanib faja'a man yuhma anna fa'alat dhalika harumat fursat iqbal al-khatibin ilaiha. Kadang-kadang seperti itu. Ada berapa perempuan sudah pakai nikab, pakai mungkin bilang dia tidak pakai kerudung atau masih pakai pakaian yang kurang cocok sama agama Islam. Ini sekarang dia baru mau taubat, mau berubah hidup tersebut, mau pakai kerudung, mau pakai baju Islami. Tapi ada yang datang sama beliau, kalau kamu pakai seperti ini atau pakai kerudung, enggak ada yang kenal sama kamu, tidak ada yang melamar, tidak itu ini, tidak itu namanya apa? Masukin di kepalanya apa? Wahmun. Waham ini ada berapa orang yang ahli iman dia tolak, sudah. Saya pilih jalan yang benar. Itu yang saya lihat di sini di Indonesia. Ya, Masya Allah. Macam-macam. Ada berapa orang yang kamu bilang ini ahli iman, benar. Karena dari keadaannya, dari sifatnya ini begang benar. Begang agamanya benar. Tidak lihat ayahnya, tidak lihat ibunya, tidak lihat saudaranya. Karena sudah pilih jalan yang bagus. Ada berapa orang tidak bisa. Kalau dia pakai nikah, mereka bilang, ninja. Ya sudah, lapas. Kasihan. Ini perempuan tersebut. Kasihan. Tapi kenapa dia lapas? Karena ada bisikan tadi yang namanya wahmun atau angan-angan di kepalanya sampai dia tidak bisa lanjut. Itu yang bisa mengarik orang ke jalan yang benar atau jalan yang baik. Al-wahm itu saya kasih contoh biar kita faham, bukan masalah hidup saya. Enggak bisa, macamnya banyak sekali. Ada satu orang yang kaya. Zakatnya itu jutaan atau bilang jutaan, ratusan juta. Oke, sudah di dalam hatinya saya keluarin zakat. Tapi di pikirannya ada yang bilang sama beliau, ya ini kalau kamu keluarin zakat itu semuanya nanti kurang. Seharus kamu buka kerjaan baru di tempat fulan, sekian. Itu namanya wahmu, sampai dia tidak keluarin zakat. Berarti dia sekarang tidak bayar zakat, kenapa? Karena ikut wahmun. Wahmun. Bilang apa itu sekarang wahmun? Bisa bilang kata yang cocok apa? Ayo, siapa yang bantu? Fathiyah. Wahmun jadi apa itu? Bodede, ayo siapa yang bantu? Semuanya diam. Mungkin tidak paham dari tadi. Jadi al-wahmi itu apa Fathiyah? Saya pikir Fathiyah sudah berangkat sekolah. Masih mute Fathiyah. Al-wahm jadi itu apa dari cerita tadi? Semuanya berapa contoh-contoh? Kekhawatiran Keraguan, Syekh. Nah, ini lihat ikhtalafa ulama orang Indonesia, itu orang Indonesia beda-beda pikiran, apalagi Syekh Faisal gimana bisa paham ini. Tapi dari contoh-contoh yang tadi itu namanya wahmu. Al-wahm juga saya sudah pernah kasih cerita nenek saya. Nenek saya di Yaman itu kita pergi cari makan sapi kambing dari gunung-gunung, kadang-kadang jauh sedikit. Di belakang gunung itu enggak ada kampung. Mereka pergi ke sana. Ya, ini cerita yang namanya wahmu dari nenek saya langsung. Ini bukan cerita dari orang lain. Dia bilang, saya sudah siap-siap kumpul makan sapi, namanya apa, rumput ya kan, rumput itu. Saya sudah siap-siap mau bawa, mau pulang. Tapi dia bilang dapat pikiran ini yang namanya tadi wahmun. Kalau ada yang laki-laki datang ke sini minta sesuatu dari saya tidak bisa teriak. Kalau saya teriak nggak ada yang bisa bantu saya, karena di tempatnya belakang kampung, tidak ada kampung lain. Ya, dia bilang seperti itu. Kasih pikiran mungkin bilang kemungkinan yang kotor itu atau buruk. Oke. Dia bilang coba saya cek jalan dari bawah karena dia di atas. Boleh saya pergi ke situ bisa cek jalan kalau ada orang. Dia bilang saya cek jalannya enggak ada.
Nggak ada yang di jalan. Karena dari atas ke bawah bisa lihat seluruh jalan sampai tempatnya. Dia bilang saya pergi, lihat cek nggak ada orang. Saya lagi ikat makan sapi tadi, dia bilang saya lagi ikat, sudah setelah cek aman. Oh nggak ada orang aman. Saya lanjut aja. Dia bilang lagi ikat, waktu saya mau masukin itu yang potong rambut, dia mau masukin ke dalam makanan tersebut, dia bilang apa itu? Waktu saya mau taruh gini, lihat ada satu orang laki-laki di sebelah saya. Berapa meter? 3 meter, 5 meter dekat dari saya. Padahal dia baru cek jalan enggak ada. Karena saya waktu mau ikat lihat orangnya sudah gemetaran, takut, itu biasa. Di tempat yang seperti tadi enggak ada orang, kalau dia teriak, kalau ini enggak ada bantuan, ya subhanallah. Juga gunung, kalau dia marah sama beliau bisa jatuhin ke bawah. Ya dia sudah gemetaran. Dia bilang waktu dia lihat tangan saya lagi gemetaran ini waktu mau taruh alat itu potong rambut itu potong rambut ya. Dia bilang dia lewat dari depan terus pergi. Pergi dia langsung masuk gunung, tidak jalan biasa. Saya lihat karena saya tidak bisa ikut waktu dia berangkat pergi, tapi lihat orangnya lewat jalan ke setengah jalan dia masuk gunung, hilang, nggak tahu ke mana, pergi ke mana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya wahm. Perempuan atau saudara atau kadang-kadang orang yang mulai dapat penyakit seperti itu penyakit harus keluarin dari pikirannya. Syaitan datang ke kita juga kasih waham seperti itu. Rasulullah bersabda, syaitan datang kepada satu orang dari kita, di antara kita atau orang mukmin, bilang sama beliau, siapa yang cipta langit? Jawabannya Allah. Siapa yang cipta bumi? Allah Ta'ala. Siapa yang cipta gunung? Allah Ta'ala. Siapa yang cipta Allah Ta'ala? Tuh, kasih pikiran seperti itu namanya apa? Mau masukin waham di situ biar kamu bingung. Rasulullah bersabda kalau fikir sampai di situ harus kamu isti'adzah, baca isti'adzah atau jangan ikut falyasta'id wal yantahi, minta lindungi dari Allah Taala dan stop atau berhenti hal tersebut. Pikiran ambil atau cari pikiran yang lain. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Jadi di hidup kita kadang-kadang fulan nggak mau kerja ya atau mau kerja karena ini wahmu. Ya, kenapa dia tawadhu kepada fulan? Karena dia kaya. Kenapa kaya? Karena mungkin kalau saya tawadhu sama beliau atau saya baik sama beliau bisa kasih. Ini lihat menghina diri sendiri karena wahmun itu yang kita harus belajar. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah bilang apa? Maqadaka syai'un itu seperti tali yang paling besar di leher kita, ikat kita ke sana ke sini. Apa itu? Al-wahmu atau wahmun. Coba baca artinya Ustazah. Ya, Syekh. Tidak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat angan-angan. Angan-angan ya, berarti angan-angan. Iya. Angan-angan kosong Ustazah atau angan-angan aja? Iya, angan-angan aja kalau di sini tulisannya teh. Waham. Oke. Tapi mudah-mudahan jelas ini al-wahm apa itu. Jadi Syekh, jadi kalau kita hati-hati dari angan-angan. ya kalau Wah. ilusi bukan ya Syekh ya? Ilusi apa? Saya tidak tahu ilusi itu apa. Saya tidak tahu. Jadi kalau boleh kamu masuk di sini biar mereka paham. Ini dari cerita-cerita mungkin sudah jelas Bu Kastini ya kan? Ya Syekh. Apa Bilang ya? apa? Itu dalam bahasa Indonesia apa? Jangan tanya sama saya. Ya. Ilusi itu apa ya? Kayak persepsi atau keyakinan yang sebenarnya keliru gitu loh Syekh. Tapi itu diyakini gitu. Itu diyakini. Tadi kita bilang ini ajakmu ke jalan yang benar, ke jalan yang tidak benar. Tapi paling banyak kadang-kadang ke jalan yang tidak benar. Oh, jadi bisa juga ke jalan yang benar ya Syekh ya? Sebetulnya. Bisa. Itu Hmm. bisa aja. Kekhawatiran yang negatif
gitu, takut jatuh, takut lapar, takut mati gitu mungkin. Itu khawatir juga Ustazah, kita di dalam bahasa. Kalau pakai bahasa Indonesia saya tahu, bagian khawatir ya betul. Tapi di dalam bahasa Arab, mereka khawatir itu di hal yang buruk. Khawatir. Kalau bilang, oh lagi khawatir. Bahasa Indonesia lagi khawatir ya? Ya. Al-khawatir dalam bahasa Arab, maaf, al-khawatir dalam bahasa Indonesia itu buruk. Kalau buruk. Tapi dalam bahasa Arab, al-khawatir enggak. Ada khawatir yang baik. Saya lagi duduk di sini. Bilang ya, kalau saya jadikan setiap hari bersalawat atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 300 berarti saya dekat. Ini khawatir. Belum mulai, belum praktik. Ini khawatir tapi baik. Juga lagi duduk. Ya, kalau saya mau pergi ke tempat fulan, ini tempat maksiat. Ini namanya khawatir juga. Dalam bahasa Indonesia khawatir itu baik atau tidak baik? Ayo coba. Konotasinya selalu negatif sih biasanya. Negatif berarti Ya. ya. Oke, la ilaha illallah. Jadi maka ada syai'un kal wahm. Baqiya an nalfit nadhar qala ila at-taharrur min al-wahm la yani at-taharrur min at-ta'amul ma'a alam al-asbab. Karena wahm itu bukan artinya kalau saya sudah bersihin dari wahm dari fikiran tersebut yang tadi saya bilang artinya tidak ikut sebab-sebab. Enggak. Harus ikut sebab yang Allah Ta'ala suruh kita. Saya takut dari kemiskinan, ya kan, atau fakir. Ini mungkin bilang waham Syekh, ini waham. Ya oke, betul, ini waham tapi yang bagus. Bagaimana caranya? Kenapa bagus? Karena dia dibangkitkan di dalam hati saya ayo pergi cari rezeki. Ya silakan, ini bagus. Jadi ikut sebab. Jangan kamu bilang, oh ini waham dari rezeki saya tidak hilang. Allah Ta'ala kasih, saya tunggu di rumah aja. Ini tidak boleh. Jadi al-wahm luas sekali. Ulaika alladziina anqadul wahm. Qala baqiya anna al-fitnah qala illa anna at-taharrur min al-wahm la yani at-taharrur min at-ta'amul ma'a 'amil al-asbab allati aqamaha Allah. Kamu membebaskan dari sebab-sebab itu sudah kamu bebas atau merdeka dari waham tersebut. Bukan artinya sudah tidak ikut sebab-sebab yang Allah Ta'ala suruh kita ikut sebab. Atau Rasulullah ngajarin kita ikut sebab. ضمن المنهج المشروع الضوابط فالذي يتعامل مع الأسباب المشروعة إنما يتعامل مع موجودها. Yang ikut sebab artinya dia ikut perintahan Allah Ta'ala. Sebab apa itu? Allah Ta'ala bilang sama kita di Al-Quran atau berfirman di Al-Quran, huwa alladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kapan kamu makan dari rezeki Allah Ta'ala? Kalau kamu jalan, famshu fi manakibiha. Artinya cari rezeki. Tapi ini sebab Allah Ta'ala bisa kasih. Ya, Allah Ta'ala bisa kasih rezekimu ke rumahmu, tapi juga dia yang suruh kamu pergi cari rezeki. Kenapa? Ini kalau kamu tidak terima jalan ini yang suruh kamu pergi atau yang suruhmu pergi cari rezeki, berarti kamu tidak terima perintahan Allah Ta'ala. Ya, la ilaha illallah. Qala wa ma'a man nazama al-kawn ala asasi ala an ya'lam al-haqiqah allati faragat min bayaniha fi syarh hadhihi al-hikmah allati qablaha. La ilaha illallah. Terus qala أو تقول ما قادك شيء من حضرة الشهود والعيان إلا توهمك وجود الأقوال. Ini kalau kita masuk ke dalam lagi sekarang. Kemarin kita sudah belajar bilang mau syuhudullah Ta'ala. Syuhud itu Allah Ta'ala selalu di hadapan saya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu lihat Allah Ta'ala. Ini sudah bagaimana keadaannya, salatnya, ibadahnya, puasanya, zikrnya, luar biasa. Karena selalu Allah Ta'ala di hadapannya. Ini kalau keadaanmu seperti itu, tapi keluar atau masuk waham di kepalamu tentang dunia, bisa hilang keadaan tersebut. Maka ada syai'un an hadrati syuhudi wal ayan illa tawahumuka wujudil aqwan. Walau anhakatka anhu hujubul wahm la waqa al ayan. Kalau kamu melewati apa itu batasan yang dari wahm itu, kamu bisa lihat Allah Ta'ala. Qala fi tanwir wa innama mana al-ibad min as-sabqi ila Allah
jawadib ta'alluq bi ghairillah. Yang mencegah hamba Allah Ta'ala dari Allah Ta'ala itu banyak fikir atau khawatir. Ya, tentang rezekinya, tentang anaknya, keluarganya, hidupnya. Ya banyak fikir seperti itu dia terus. Sudah jadi ibadahnya kurang, salatnya kurang, mungkin bilang istiqamahnya kurang, agamanya atau mungkin imannya juga. اوكي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العارفين لا تظن ان تدخل الحضره الالهيه وشيء من ورائك يجذبك وافهم هنا قوله يوم لا ينفع مال ولا بنون. Kamu tidak bisa masuk ke hadrat Allah Ta'ala, al-hadrat ilahiyah, kalau ada yang masih tarikmu dari belakang. Harta, anak, dunia, sibuk dengan dunia, itu tidak mungkin kamu bisa masuk ke hadrat. Artinya apa? Harus butung semuanya. Kamu masuk, taruh semuanya. Contohnya itu yang paling jelas di dalam salat. Kalau kamu bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadikan Allah Ta'ala maha luas atau maha besar dari seluruh yang saya punya. Anak, keluarga, harta, dunia. Allahu Akbar. Sesuai hatimu full atau penuh iman dengan kata Allahu Akbar, kamu bisa khusyuk. Allah Ta'ala kamu jadikan di hatimu Allah Ta'ala maha besar, ya bagaimana caranya? Ya salatmu sesuai di dalam hatimu. Kalau benar-benar besar, kamu bisa takut seperti cerita yang kita dengar dari sahabat tabi'in. Mereka waktu lagi karya, ambil namanya apa bahasa Indonesia, palu ya, palu untuk itu. Waktu dia angkat palu, dengar palu ya, dengar muazzin bilang Allahu Akbar, dia lepas, sudah tidak selesai kerjaannya. Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Itu arti ini yang mereka keluarin dari waham tersebut. فكلما همت قلوبهم قال بعض العارفين لا تظن أن تدخل حضرة الإلهية وشيء من ورائك يجذبك. Sampai mereka kasih cerita Sayyidina Yusuf alaihi salam sama Yaqub. Sayyidina Yaqub Nabi. Di buku-buku atau di ceritanya ada yang bilang karena Sayyidina Yaqub sudah sayang sama anaknya sampai sibuk sedikit dari zikir Allah Ta'ala, dari wajiban Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh. Ini Nabi. Allah Ta'ala hilangi anaknya sampai 35 tahun. Anaknya itu hilang. Tidak ketemu sama anaknya. Baru ketemu setelah 30 tahun. Atau 18 tahun. Sesuai ahli tafsir. Ini apa? Ini hukuman karena kayak isi hatinya selain Allah Ta'ala. Itu yang anaknya. Ini anaknya masih halal. Boleh kita cinta sama anak kita, tidak haram. Tapi jangan sampai, itu maksud di sini, jangan sampai kamu lupa kewajibanmu itu ibadah atau zikir kepada Allah Ta'ala. Qala la tadhunna an tadkhul al-hadra al-ilahiyya wa syai'un min wara'ika yajlibuka. Jadi harta bisa tarik kita. Anak bisa tarik kita. Istri atau suami bisa tarik kita. Kalau kita sudah banyak sampai sibuk dengan ibadah, itu kita bisa bilang tarik kita. Wafham qaulahu ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun. Fatahassala anna al-wahm hajaba 'anillah al-awam wal khawas. Wahm itu, wahm saya tadi sampai sekarang belum bisa tahu di dalam bahasa Indonesia katanya apa, tapi angan-angan itu hajaba 'anillah al-awam wal khawas. Orang yang ahli ibadah, yang dekat kepada Allah Ta'ala, atau orang yang awam, itu sebabnya mereka jauh dari Allah Ta'ala, sebabnya wahm. La ilaha illallah. Amma al-awam, amma khawas al-khawas, falam yahjibhum 'anillah syai'. Amma al-awam faqadahum ila at-ta'alluq bil khalq. Awam itu ya orang awam ya. Kenapa kamu datang ke fulan? Biar dia kasih saya ini. Ini sudah. Ya. Tidak lihat Allah Ta'ala. Kalau ada orang kaya marah sama beliau, ya sudah jadi sedih. Tidak takut. Karena ini sudah hatinya tergantung sama manusia. Oke. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sami'tu syekhana radhiyallahu anhu yaqul wallahi ma hajaba an-nas 'anillah illa al-wahm. Wal wahm amrun adami la haqiqata lahu. Wa amma khawasul khawas falam yuhjibhum 'anillah syai'. Khawasul khawas
itu tidak ada yang di antara hamba dan hamba Allah Ta'ala, di antara Allah Ta'ala dan khawasul khawas. Artinya khawasul khawas itu tidak bisa ganggu, wahmi itu tidak bisa ganggu khawasul khawas. Ibadullah Ta'ala itu ada tiga macam. Yang pertama al-awam. Awam itu sudah ammah atau umum. Ada al-khawas, ya itu yang kita bilang sudah usaha maju ke jalan Allah Ta'ala. Ada khawasul khawas, itu lebih, derajatnya lebih afdal atau lebih dekat kepada Allah Ta'ala sampai tidak ada yang bisa ganggu. Khawasul khawas masih ada gangguan masuk ke kebadannya, masuk di hidupnya. Tapi khawasul khawas selalu tadi bilang lihat Allah Ta'ala, jadi tidak fikir ini jalan atau tidak, ini benar atau tidak, ini salah, karena mereka lihat Allah Ta'ala. جعلنا الله وإياكم من خواص الخواص إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.